Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Azal mustami'in, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-halqah, fi hadzal majlis alladhi nasallu subhanahu wa ta'ala ay yaj'alaha mubarakah, kama nasallu jalla jalaluhu ay yaj'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Azal mustami'in, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah wa azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah pada pagi hari ini, setiap awal bulan pekan pertama hari Kamis pagi kita akan membaca kitab dan juga mengkajinya seperti yang direkomendasikan oleh Bapak Takmir ya. Kita akan membahas tentang kitab Janaiz ya. Namun sebelumnya barangkali kita sebagai mukaddimah ya, pentingnya talabul ilmi, ya. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, menuntut ilmu itu sejak dari buayan sampai ayunan sampai lahat, artinya sejak bayi sampai mati. Jadi kata-kata itu bukan hadis ya. Mungkin sebagian kita ada yang mengatakan itu hadis. Enggak, itu bukan hadis. Itu perkataan Imam Ahmad kalau tidak salah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, Imam ahli sunnah wal jamaah. Beliau saat itu sakit beliau, sudah tua ya. Kemudian muridnya berkata, karena beliau sudah tua, baring, tapi masih baca buku padahal sudah tua ya. Muridnya tanya, sampai kapan? Sekarang waktunya istirahat, sekarang bukan lagi waktunya baca, jenengan itu sakit ya. Apa jawab beliau? Apa jawab Imam Ahmad ketika diberi pernyataan atau pertanyaan seperti itu? Beliau jawab, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, kata beliau. Menuntut ilmu sejak dari ayunan sampai lahat ya. Lahat itu kuburan yang lubang bawah itu, nah, maka lahat. Nah, kenapa dia disebut lahat? Karena dia miring ya, maka kalau ada kuburan yang tidak ada miringnya, itu bukan lahat namanya, itu namanya syak ya. Ini mungkin barangkali ya saya tidak mengatakan itu meluruskan ya. Mungkin sebagian kuburan itu syak, sekedar syak. Ini juga ada kadang dengan janaiz juga ini nanti. Seharusnya ada lahatnya sebetulnya. Lahat itu ada. Jadi dia masuk, kemudian ada gua kecil sehingga nanti dia menutup. Ya. Ditakutkan nanti kalau seandainya itu syak saja, hanya lubang biasa, nanti mayitnya kalau nggak tahu caranya nanti dia menghadap ke atas, dan itu kan caranya orang Kristiani ya. Maka mungkin diantara jenengan ada yang keluarganya militer atau pejabat yang biasa memakai peti jenazah itu ya, untuk supaya nanti supaya diperiksa bagaimana posisi mayit di dalam jenazah itu ya. Biasanya kan di rumah sakit itu kan tinggal begini aja, menghadap ke atas, dan itu salah ya kan. Seharusnya kan menghadap kiblat itu. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih jauh. Nah, tadi kita berangkatnya dari ilmu ya, tapi kok ada lahatnya ya. Kebetulan juga tema kita adalah tentang janaiz ya. Jadi pentingnya talabul ilmi. Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah suatu kebaikan, maka Allah mengajarinya tentang agama. Artinya bahwa ini sangat mulia hadis ini, berkaitan dengan talabul ilmi. Jadi orang yang berilmu di sisi Allah itu sangat tinggi derajatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah akan mengangkat derajat orang-orang di antara kalian, orang-orang yang berilmu dan beriman. Ya. Kemudian hadis-hadis Nabi banyak sekali tentang fadilah orang berilmu. Contohnya, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka talabul ilmi, maka dia akan dimudahkan oleh Allah jalannya menuju surga. Ya. Kemudian di hadis yang lain, man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, maka dia sama dengan fi jihad fi sabilillah. Sama dengan fi jihad fi sabilillah sampai dia kembali. Kemudian di hadis yang lain yang artinya Rasulullah SAW bersabda bahwa orang-orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh seluruh makhluk, termasuk ikan-ikan yang ada di balik karang-karang, itu mendoakan orang yang menuntut ilmu. Nah, ini fadilahnya. Kemudian samrah atau buah menuntut ilmu yang paling pokok adalah talabul ilmi ibadah. Menuntut ilmu termasuk ibadah, bahkan min a'lal ibadat, termasuk ibadah yang tinggi ya. Bahkan terkenal di kalangan salafus saleh ya, perkataan ini juga bukan hadis ya, sebagian orang mengatakan itu hadis. Itu bukan hadis ya. Yang artinya yang bahasa Arabnya adalah alimun wahidun asyaddu ala iblis min alfi abid. Alimun wahid asyaddu ala iblis min alfi abid. Itu kalau tidak salah perkataan Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, bukan hadis. Hadisnya kalaupun dhaif, yang artinya satu orang alim lebih ditakuti oleh iblis dari 1000 ahli ibadah. Atau lebih dibenci oleh iblis dari 1000 ahli ibadah. 5. Kenapa? Li'anna al-alim yufarriqu bainal haqqi wal batil. Al-alim yumayyiz bainas sunnati wal bid'ah. Al-alim yumayyiz baina al-fardhi wan nadbi. Al-alim yumayyiz baina al-aham min al-muhim. Al-alim yumayyiz baina as-sunan wal furud wal mustahabbat wal wajibat. Al-alim yata'abbadu ala basirah wa ilm. Jadi seorang alim lebih ditakuti oleh iblis dari 1000 abid karena alim mengerti mana yang hak dan yang batil. Yang alim mengerti mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Yang alim mengerti mana yang fardu, mana yang sunnah, mana yang wajib. Yang alim mengerti mana yang lebih penting, mana yang penting hanya biasa. Sehingga dengan demikian yata'abbadu ala basirah, beribadah kepada Allah atas dasar ilmu. Dan yang lebih penting lagi, orang alim beribadah dengan rasa tentram. Allah berfirman, innama yakhshallah min ibadil ulama. Hanya orang yang berilmu saja yang merasakan kekhusyuan. Nah, itu dia artinya. Hanya yang berilmu saja yang merasakan kekhusyuan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau yang tidak berilmu ya hanya meraba-raba. Nah, dengan kita belajar maka kita tahu, oh, saya melakukan ini karena ini dasarnya. Ya. Mungkin kalau kita tanya satu persatu dari panjenengan semua, ya, kenapa panjenengan tidak kunut subuh? Nah, gimana cara membalasnya? Apa dasarnya? Kenapa panjenengan kalau ketika ruku baca subhana rabbiyal azim? Mana dasarnya itu? Nah, ini contoh saja. Ya. Ketika kita tasyahud akhir
Ya. Kenapa kita tawarruk duduknya? Bukan iftirash umpamanya. Mana dalilnya? Nah, seperti itu. Kalau kita sudah mengerti, maka akan semakin nyaman hati ini. Mungkin umpamanya di sini biasanya sholat tarawihnya cuma 12 atau 11. Mana dasarnya itu mana? Di tempat lain kok 23 umpamanya. Nah, mengenal dalil itu penting sekali. Sehingga menjadikan kita ibadahnya tentram. Oh, ini. Nanti di akhirat ditanya, kenapa Masjid Baitul Ma'mur tarawihnya cuma 11? Ah, ini loh ayatnya. Ditanya oleh malaikat. Ini dasarnya. Ini sekedar contoh saja bahwa betapa menuntut ilmu itu sangat penting sekali. Jadi menjadikan orang tentram dalam ibadah dan yakin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian insyaallah pada kajian ini kita akan membahas kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram. Nah, kita nanti akan mengenal apa itu kitab Bulughul Maram, siapa penulisnya. Nah, ini mukaddimah. Ya. Kita sudah sering mendengar Bulughul Maram. Apa arti Bulughul Maram? Ya, ini sayang sekali nggak bisa tampil, tidak tahu apa karena di pengaturan ada pengaturan proyektor yang di layar yang biasanya tampilan apa aja sini tahu sini kamu tahu sini aja ya saya ini orang IT, coba tahu aja ya. Bulugh itu artinya sampai ya. Bulugh artinya sampai, maram artinya cita-cita. Nah, jadi kitabnya sangat bagus. Jadi Bulughul Maram artinya menggapai cita-cita. Ingat, Bulughul Maram cuma bukan hanya sampai di situ. Kitabnya namanya Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Itu artinya. Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam. Menggapai cita-cita dalam rangka memahami kitab-kitab ahkam. Nah, itu artinya Bulughul Maram. Jadi memang kitab ini hanya membahas tentang kitab ahkam, hukum, fikih seperti toharo, ibadah, muamalah, kemudian baik, syira. Dia tidak masuk kepada wilayah akidah, tidak masuk. Dia tidak masuk pada wilayah perkara kiamat, tidak. Jadi ahkam saja. Dan beliau merampungkan dari sekian banyak kitab, dari Bukhari, dari Muslim, dari Sunan, semuanya diambil. Itu Imam Ibnu Hajar. Jadi Bulughul Maram itu namanya kitab ahkam ya. Apakah sebelumnya sudah ada kitab jenis yang sama? Ada, namanya Umdatul Ahkam, ada namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar ada. Al-Umdatul Ahkam itu lebih sempit, dia lebih sedikit ya, paling hadisnya hanya 300 lebih. Kalau Bulughul Maram hadisnya 1600 lebih atau 1500-an hadisnya di dalam Bulughul Maram ini. Ada namanya Al-Muharrar, itu juga sebelumnya. Nah, jadi membahas tentang kitab ahkam ya. Dan di dalamnya bukan hanya kitab Sahih Bukhari atau hadis-hadis Bukhari, dan di dalam Bulughul Maram bukan hanya hadis sahih, ada juga yang dhaif. Nah, ini ada yang hasan, ada yang dhaif. Tapi beliau sengaja mencantumkan hadis-hadis ini, baru ditinggalkan kepada pembaca supaya membahasnya. Nah, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Nah, itulah Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Beliau sendiri ya kita kenal dengan nama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar. Siapa namanya? Ibnu Hajar itu nama terkenalnya, bukan nama beliau itu. Ya, nama beliau adalah Ahmad. Ada yang mengatakan Syihabuddin. Ya. Jadi sebagai contoh saja seperti Al-Bukhari, kita sering nama siapa Bukhari? Bukhari. Padahal Bukhari itu nama tempat. Jadi beliau diterkenalnya karena asal daerahnya Bukhara, Kazakhstan itu, Rusia. Beliau namanya Muhammad. Jadi Bukhari namanya Muhammad.
Muhammad ibnu Ismail. Sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Ya. Siapa namanya Imam Asy-Syafi'i? Padahal banyak sekali namanya Asy-Syafi'i. Nah, begitu kenal Asy-Syafi'i pasti ke imam mazhab itu. Nah, tapi apakah hanya satu namanya Syafi'i? Banyak. Bahkan seluruh ulama yang bermazhab Asy-Syafi'i, imam besar itu biasa namanya Syafi'i. Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam Zakaria Al-Ansari Asy-Syafi'i, Imam Tajuddin Asy-Syafi'i, Imam Al-Amrani Asy-Syafi'i, Al-Muzani Asy-Syafi'i dan sebagainya. Nah, Syafi'i namanya siapa? Muhammad. Muhammad ibnu Idris. Ya, mungkin kalau kita lihat nama-nama para ulama itu kebanyakan namanya Muhammad memang. Muhammad dan Ahmad itu kebanyakan. Ya. Saya di sini ada sebetulnya. Kenapa ya? Enggak apa, coba ambil aja. Ya. Jadi Muhammad Ibnu Taimiyah, ini namanya Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Ya, namanya Abdul Halim, ya, dan yang lain-lain. Jadi inilah mengenal penulis buku ini, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, kemudian kita sering mendengar kenapa dia disebut dengan Ibnu Hajar. Mungkin cerita yang sering kita dengar bahwa dia katanya pulang dari gurunya suruh menghafal apa gitu, kulhu, atau enggak selesai-selesai, ya, kulhu itu enggak selesai-selesai. Kemudian dia melihat pulang dari rumahnya, dia melihat tetesan-tetesan air jatuh di bebatuan, kemudian menjadikan bebatuan itu menjadi kubangan kecil, sehingga kemudian dia memikirkan mengambil pelajaran dari situ. Batu itu saja bisa menjadi berlubang karena tetesan terus, maka saya juga bisa seperti itu. Nah, akhirnya dia kembali lagi menghafal. Nah, kami tidak menemukan cerita itu. Ya, mungkin wallahu a'lam, ya, mungkin bacaan saya masih kurang, mungkin ada yang lain yang pernah menemukan. Ya, yang kami baca, kenapa dia disebut dengan Ibnu Hajar? Karena kakeknya dulu namanya Ibnu Hajar. Kakeknya, ya. Kakeknya dulu namanya Ibnu Hajar. Wallahu a'lam, ya. Ya, mungkin waktu sampai besar, ya, saya selalu mendengar kisah itu dari guru saya waktu SD. Ibnu Hajar itu begini-begini, yang tetesan-tetesan air tadi. Nah, tapi saya cari terus nggak ketemu. Wallahu a'lam, ya, apa mungkinkah saya belum menemukan, ya. Yang saya temukan Ibnu Hajar itu nama kakeknya disebut dengan Ibnu Hajar. Beliau lahir di Mesir, ya, kira-kira abad, ya, setelah masa Ibnu Taimiyah. Jadi kira-kira tahun 800-an Hijriah. Kalau Masehi 1300 Masehi. Kalau Hijriahnya tahun 800-an. Beliau lahir di Mesir di kampung dekat Sungai Nil, ya. Beliau ini yatim piatu sejak kecil. Sejak umur 6 tahun dah yatim piatu, ya. Kemudian beliau berguru kepada ulama-ulama di Mesir saat itu, dan nampak sudah kecerdasannya itu sejak kecil. Umur 12 tahun sudah hafal Quran. 12 tahun hafal Quran. Kemudian setelah itu belajar hadis, belajar bahasa, belajar tafsir, semua, ya, semua ilmu dalam agama ini beliau pelajari. Umur 20 tahun sudah mengajar beliau itu. Umur 20 tahun sudah mengajar. Sudah diberi mandat oleh gurunya untuk mengajar, umur 20 tahun. Kemudian setelah dewasa menikah, ya, diangkat oleh penguasa Mesir jadi qadhi. Qadhi itu artinya hakim di pengadilan, ya, hakim di pengadilan Mesir, dan itu berkali-kali sampai beliau tua minta mundur karena sudah uzur. Jadi di samping beliau sibuk menangani perkara, tapi beliau juga sibuk menulis luar biasa ini. Jadi waktunya
menghafal Quran surat Maryam hanya 1 sore saja dihafal itu. Ya, mulai dari ba'da maghrib, ba'da asar sampai maghrib udah hafal surat Maryam ya. Ya. Jadi para ulama terdahulu itu masya Allah. Jadi mereka oleh Allah diberi kekuatan merekam itu. Ya. Kalau kita sekarang wasilah ya, sarana prasarana digital itu luar biasa. Sudah bisa menemukan semua hadis. Tapi di satu sisi kekuatan memori kita yang lemah. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil ya. Kalau dulu sarana seperti percetakan, sarana fotokopi, sarana buku masih sangat sederhana. Orang nulis buku masih tulisan tangan, belum ada offset apa istilahnya sekarang ini. Ya, digital dan lain sebagainya. Dulu hanya tulisan tangan aja. Ya. Bahkan Imam Ahmad subhanallah sebagai contoh saja. Imam Ahmad bin Hambal ketika beliau datang ke Yaman ya, belajar untuk menghafal hadisnya Abdul Razzaq Musannaf itu, Abdul Razzaq As-San'ani di San'a. Beliau nggak punya bekal ya. Kan orang kalau tinggal di sebuah daerah kan harus makan. Siapa yang ngasih makan? Nggak ada yang jamin ya. Tapi beliau rihla li talabil ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Beliau datang ke Yaman untuk menghafalkan hadis Al-Musannaf Abdul Razzaq As-San'ani Imam Ahmad ini. Gimana beliau mencari makan? Beliau menawarkan jasa menulis. Jadi kalau ada orang yang mau kitabnya beliau tulis karena khatnya bagus, dari sana beliau mendapat upah ya. Jadi para ulama terdahulu mungkin kadang-kadang kita heran kapan dia itu belajarnya, kapan dia menghidupi istri dan anaknya, kapan dia mencari nafkah ya. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Adil ya, Maha Adil. Karena orang kalau sudah berniat thalabul ilmi lillahi taala, Allah akan menjamin penghidupannya ya. Dan tidak ada seorang alim pengemis, itu dicatat, tidak ada orang alim mentang-mentang dia alim pengajang udah mengemis, tidak ada itu istilahnya. Dalam sejarah para ulama tidak ada. Bahkan para ulama selalu membenci hal-hal seperti itu ya. Mereka berusaha sendiri. Imam Abu Hanifah itu seorang penjual kain, jual kain, tokonya dia punya. Imam Muslim yang sering kita dengar hadis-hadisnya itu seorang penjual kain juga. Jadi tidak ada dalam sejarah para ulama itu orang mengemis menggantungkan nafkahnya ke orang lain, tidak ada ya. Memang dulu ada wakaf, wakaf itu banyak orang beri wakaf untuk jadi rumahnya diwakafkan untuk thalabul ilmi itu banyak dulu sampai sekarang, seperti di Mekah, seperti di Madinah, di Yaman, sampai sekarang masih banyak itu. Jadi orang punya rumah kemudian diwakafkan untuk thalabul ilmi, sudah siapa yang mau thalabul ilmi tinggal di situ, di asrama situ. Nah, itu wakaf ada ya. Seperti wakafnya orang Aceh ya, masya Allah, yang kita sudah pernah dengar itu di Mekah itu sudah 3 abad yang silam dan sampai sekarang masih terjaga itu dan bisa diambil hasilnya. Dia orang Aceh kalau mau haji enak, mereka sudah punya pemondokan dan itu berkembang sampai hari ini ya. Alangkah indahnya kalau pemerintah daerah yang lain juga melakukan hal yang sama, sehingga jamaah haji nanti tidak usah lagi sewa-sewanya ke sana, berdebat lagi dengan pihak muassasah di Mekah sana yang juga memang bisnis ya. Kalau punya wakaf kan langsung. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi itu Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi beliau namanya Ahmad atau Syihabuddin ya. Bukunya ini Bulughul Maram ini termasuk buku yang sangat-sangat terkenal dan memang pantas buku ini terkenal karena isinya bagus ya. Beliau menghimpun seluruh kitab-kitab tentang ahkam, maka banyak sekali ulama-ulama mencoba untuk mensyarahnya Bulughul Maram ini ya. Dari sekian saya baca itu ada sekitar 11 sampai 15 syarah kitab dari orang pada zaman beliau sampai hari ini. Sampai hari ini masih para ulama terus mensyarah kitab Bulughul Maram ini.
Di antara syarahnya ada namanya Badrut Tamam. Ya, fi syarhi Bulughul Maram. Ada namanya yang kita sering dengar ini Subulus Salam itu. Ya, Subulus Salam di Sana'ani yang sering terkenal di Indonesia. Ya, itu sebetulnya ikhtisar dari buku Badrut Tamam. Ada namanya Taudihul Ahkam. Ada namanya Fathus Salam. Ada Syarah Al-Bulughul Maram li Ibni Utsaimin, Abdul Karim Al-Khudar. Ada namanya Syarah Bulughul Maram li Al-Allamah apa namanya Syekh Fauzan dan sebagainya. Dan masih terus orang mensyarah kitab Bulughul Maram ini. Karena isinya yang bagus tadi. Mencoba menghimpun seluruh hadis-hadis ahkam. Khusus hadis-hadis ahkam dari berbagai macam maraji', dari berbagai macam sumber. Ya, Kutubus Sittah, Kutubus Tis'ah dan lain-lain. Itulah Bulughul Maram apa namanya? Min adillati al-ahkam. Ya, antum cari ke kitab Janaiz. Ya. Ini sudah nampak di layar meskipun bukan dari lewat minat saya. Ya, masuk kita ke bab Janaiz. Ya. Jadi Kitabul Janaiz. Kitabul Janaiz. Ya. Janaiz itu jamak daripada janazah. Boleh mengatakan jenazah. Nah, jadi boleh janazah, boleh jenazah. Boleh. Yang bahasa Arab itu banyak qiraat. Seperti wal fajri walayalin ashri wasyaf'i wal watri, boleh wal witri kan, kalau kita bacanya wal water ya. Nah, kita mengatakan salat witir kan gitu, padahal kalau di ayat water itu fathah ya. Nah, contohnya boleh. Jadi janaiz, janazah atau jinazah itu boleh. Nah, janaz itu asal kata daripada jenazah, asal kata dari janazah. Janazah artinya tertutup, di aurat. Maka mayit itu bisa disebut dengan jenazah, bisa disebut dengan mayit, bisa disebut dengan sau'ah. Kalau dalam surat Al-Maidah, fau'ariya sau'ata akhi, gitu. Ketika Qabil sudah membunuh adiknya Habil, ya, kemudian dia bingung bagaimana cara menyembunyikan sau'ata akhi, bagaimana menyembunyikan jenazah atau mayit daripada adiknya itu, sau'ata akhi itu. Jadi sau'a mayit, jenazah itu sama. Nah, dalam istilah bahasa juga jenazah artinya itu keranda, itu jenazah juga artinya keranda tempatnya orang mayit itu janaz. Maka dia tertutup, ya, jenazah. Ya, jadi bab jenazah. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Memang kalau secara umum kewajiban jenazah itu kan 4, ya. Pertama, memandikan, kedua, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan, ya. Kita sering dengar bahwa hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya jika ada satu atau kelompok orang yang melakukan itu, maka gugurlah kewajiban yang lain. Betul. Tapi yang dapat pahala hanya orang yang melakukan. Nah, ini harus kita garis bawahi. Yang mendapat pahala mengurus jenazah yang melakukan, yang tidak ya tidak. Mereka gugur kewajiban, tapi nggak dapat pahala. Nah, dan pahala mengurus jenazah itu tidak tanggung-tanggung. Rasulullah mengatakan falahu qiratani, yang mengurus sampai dikuburkan qiratani, pahalanya 2 gunung Uhud besarnya. Kalau yang mengurus hanya sampai mensolati hanya dapat 1 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Berarti kalau 2 qirat 2 gunung Uhud. Nah, itu. Jadi betul bahwa fardu kifayah yang kalau sudah dilakukan oleh sebagian maka yang lain gugur, tapi yang lain itu nggak dapat pahala. Yang dapat pahala yang melakukan.
itu berkaitan dengan pahala jenazah. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kematian itu hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat. Ya. Kata para ulama, kita ini akan 3, ada 4 orang alam kita hidup itu. Pertama, alam janin, itu alam juga, alam rahim. 2, alam dunia. 3, alam barzakh. 4, alam hisab, yaumul qiyamah. Itu alam, itu semua. Jadi cuma perpindahan aja, perpindahan dari satu alam ke alam yang lain. Ya, kita bukan orang ateis yang mengatakan bahwa dunia ini hanya, ya itu aja kehidupan, setelah ini sudah nggak ada lagi kehidupan. Ad-dahriyun kalau orang bisa mengatakan, artinya orang yang hanya percayanya hanya hidup di dunia saja, ya orang komunis. Yang ateis itu nggak percaya Tuhan, nggak percaya alam gaib. Ya, kalau orang komunis, orang apa namanya, ateis, ditawari tentang ilmu gaib, mereka jawabnya mana alam kubur, coba diperlihatkan kepadaku. Mana malaikat, coba diperlihatkan kepadaku nama malaikat ini. Mana hisab, mana kiamat, tidak ada. Kalau ada coba perlihatkan. Tuhan pun tidak ada, coba kalau ada, mana perlihatkan kepadaku. Ini orang ateis. Mereka nggak percaya gaib, semua materi. Yang nggak materi berarti nggak ada, yang nggak bisa dilihat berarti nggak ada. Ya, ini ada dialog menarik. Kalau nggak salah di Rusia ini ada orang Islam. Ya, kebetulan diajari oleh orang Kristen, orang komunis. Ya, yang semuanya dibendakan, semuanya dimaterikan. Kalau berarti nggak dilihat berarti tidak ada. Kemudian siswa yang Muslim ini nanya, boleh saya tanya, ya apa? Ya, Anda punya akal apa enggak? Oh, ya punya. Coba diperlihatkan. Mana akal Anda? Ada enggak? Enggak bisa lihat. Berarti Anda juga enggak ada berarti. Tapi kok Anda kok ada? Akal Anda kok ada? Tapi kok Anda bisa lihat? Langsung dia linglung orang. Jadi sesuatu apa namanya, kebenaran tidak bisa hanya diukur dengan dibendaan. Ya. Jadi suatu hakikat bisa saja ada meskipun manusia tidak bisa menjangkau. Ya. Nah, ini menarik juga. Sebagian kita tidak percaya dengan alam barzakh. Sebagian kita nggak percaya dengan alam kubur. Sebagian umat Islamnya ada, Ahlus Sunnah ada ya. Alasannya katanya bahwa tidak ada hadis mutawatir mengatakan bahwa nikmat dan azab kubur itu ada. Padahal dalam Al-Quran itu nyata-nyata. Nah, sebagian orang Islam ada, tidak percaya dengan alam kubur. Adanya hanya alam akhirat. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Jelas ayatnya itu. Bahwa di balik itu ada alam barzakh sampai hari kiamat. Kemudian Allah juga berfirman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun, summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini kan tentang alam kubur ini bicaranya, ayat ini. Kemudian di surat kalau nggak salah Al-Mu'min ya, Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Ya. Jadi jelas bahwasanya alam barzakh itu termasuk alam yang nyata dan ada. Ya. Bagaimana tentangnya ya kita tidak tahu. Alam barzakh itu bagaimana? Kehidupannya manusia itu bagaimana? Allah yang tahu, Allah Maha tahu. Kita hanya diberitakan oleh Rasulullah bahwa ketika seseorang itu sudah dimasukkan ke dalam kubur, masih kedengaran suara telapak kaki orang pelayat itu sudah datang, malakani yas'alani man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Itu kan perkara gaib yang tidak bisa, ukurannya adalah ukuran wahyu. Ya. Ukurannya adalah ukuran wahyu. Kalau wahyu mengatakan ini ya kita percaya.
Jadi alam barzah itu adalah ada, alam nyata, ya. Dan masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan alam barzah. Fitnah kubur, ya. Fitnah kubur itu artinya apa? Fitnah kubur su'alul malakani. Ya, su'alul malakani. Fitnah itu artinya ujian. Ujian kubur artinya pertanyaan dua malaikat. Itu namanya fitnah kubur. Ujian. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Maka dalam ayatnya disebutkan yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi waktu menyampaikan hadis tadi bahwasanya para pelayat baru saja meninggalkan tempat itu masih kedengaran suara langkah kakinya, sudah datang malaikat. Kemudian Rasulullah melanjutkan dengan membaca ayat yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ya, Allah akan memantapkan jawaban orang mukmin dunia dan akhirat. Ya, makanya kita ini menjelang mayit, menjelang orang meninggal itu selalu ditalkinkan. Jadi talkin itu bukan setelah mati, tapi menjelang mati itu ditalkin, la ilaha illallah. Nah, orang sekarang itu terbalik, setelah meninggal baru la ilaha illallah, itu terlambat. Talkinnya menjelang kematian itu la ilaha illallah. Maka di rumah sakit di Saudi itu biasanya arahnya pasien itu ke atas itu la ilaha illallah. Nanti ingat itu terus itu. Kan ada hadis mengatakan barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah dakhala jannah. Sehingga orang memahami barang siapa yang tidak la ilaha illallah, wah, masalah besar. Yang tidak la ilaha illallah masalah besar. Kita nggak tahu. Yang kita tahu bahwa Rasulullah mengatakan siapa la ilaha illallah terakhir maka dia masuk surga. Maka selalu ditalkin khususnya orang yang sekarat itu terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Maka di sini dianjurkan kalau orang sudah menjelang mati itu dianjurkan, ya, selain ditalkilkan itu supaya minta dia berwasiat. Minta dia berwasiat. Ya, kadang-kadang kita ini wasiat ini kadang-kadang wasiatnya hanya dalam bentuk materi saja. Kita pahaminya materi. Si fulan dapat ini, dapat ini. Atau wasiat itu bukan masalah itu saja wasiat itu. Wasiat itu masalah pesan-pesan itu wasiat. Ya. Seperti Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib menjelang matinya Rasulullah itu. Ya. Jadi wasiat itu bukan hanya sekedar si fulan dapat ini, oh nanti saya taruhnya di sana, uang saya rekening saya di sini. Bukan itu, bukan cuma itu wasiat. Wasiat adalah nasihat, itu wasiat. Jadi Rasulullah SAW berwasiat kepada Ali radhiyallahu an menjelang meninggal beliau itu. Apa kata beliau? Wahai Ali, ya, jangan kau lihat suatu kuburan yang melebihi batas kecuali kamu ratakan dengan tanah. Ayo. Itu wasiat terakhir Rasulullah itu. Sekarang mari kita lihat orang-orang yang bangga-bangga kuburannya dibangunkan, itu semua ada khilafus sunnah. Itu menyelisih wasiat Nabi terakhir kepada Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan jangan kau biarkan satu kuburan pun di dunia ini yang ditinggikan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Itu wasiat Rasulullah terakhir, itu wasiatnya. Berarti orang yang suka bangun itu menyelisih wasiat Rasulullah itu. Ngaku-ngaku dari umat Muhammad, bukan dari umat Muhammad. Kalau ngaku-ngakunya seperti itu. Ya. Makanya kuburannya Rasulullah itu yang asli, ya, di dalam itu kalau itu tidak ada, hanya tumpukan tanda. Nah, kita lihat kuburan di Baqi ini. Di situ ada kuburannya Fatimah radhiyallahu anha, ada kuburannya Utsman, ada kuburannya Aisyah. Sebagian mungkin hampir 80% sahabat itu di Baqi. Ya, kuburannya biasa, tidak sama di Indonesia. Nah, padahal pesan Rasulullah itu terakhir itu kepada Ali, jangan kau biarkan
kuburan itu meninggi kecuali kamu ratakan dengan tanah. Itu pesan terakhir Rasulullah SAW. Ya. Ya. Bagaimana caranya Ustaz? Nanti itu dicongkel oleh binatang, ya dipagari. Pagari kan beda antara memagari dengan membangun. Nah, kalau kuburannya Cina ya dibangun, kita akan dipagari. Ini pesan Rasulullah SAW. Nah, kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika ada wasiat yang berkaitan dengan warisan, nah ini masuk. Ini babnya yang sangat dahsyat ini bab ini. Bab wasiat tentang warisan itu bab yang sangat dahsyat itu, ya. Masa nanti akan membuat percekcokan di antara keluarga soalnya. Jadi kalau wasiat menjelang mayit itu sama dengan warisan. Ya. Jadi kalau mau panjenengan bagi-bagi, jangan jelang mati, jelang jauh-jauh hari, jatuhnya hadiah. Ya. Kalau wasiat menjelang mati itu warisan, harus merujuk kepada lizzakari mislu hadzil unsayain. Ini yang saya pahami. Ya, karena para ulama itu memang juga berselisih. Panjenengan sekarang masih sehat, punya anak banyak 5-6, punya juga warisan. Nah, di antara para ulama ada mengatakan kalau mau dibagi sesuai dengan mislu hadzil unsaya ini, seperti pembagiannya kata Allah seperti pembagian warisan. Ada mengatakan kalau itu memang masih belum wasiat, ya terserah kepada orang tuanya atau berlaku adil. Karena ada hadis Nu'man ibnu Busyair, ya. Nu'man ibnu Busyair ini datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mau bagi harta saya, masih sehat. Rasulullah diminta untuk sebagai saksi bahwa si fulan dapat ini, kebun itu, mau. Ya. Jadi Rasulullah itu diminta jadi saksinya bahwa si Nu'man ini sudah memberikan tanah ini, aset ini kepada putranya si fulan. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Rasulullah mengatakan, tanya, apakah engkau memberikan semua kepada putra-putrimu seperti ini juga? Apakah yang lain juga kamu beri seperti ini? Kata dia, enggak ya Rasul. Oh jangan, saya enggak mau jadi saksi zalim. Maka dari hadis ini para ulama menggarisbawahi bahwa jika memang itu hadiah, ya hadiah rata, tidak berlaku mislu hadil unsaya ini. Ya. Kalau sudah menjelang mati itu sudah masuk warisan, tidak bisa lagi rata, masuk pada jatuhnya adalah warisan karena wasiat. Jadi wasiat itu sama dengan warisan pokoknya, berlaku mislu hadil unsaya ini. Tapi kalau masih jauh-jauh hari, itu hadiah. Ya. Karena di negara kita kan kompilasi hukum Islam itu, ya, yang saya tahu, ya, hadiah. Jadi harus ada akte hibah namanya. Warisan tapi akte hibah. Ya. Saya kira sebagian besar umat Islam nggak tahu itu. Ya, apalagi di kampung-kampung. Tahunya hanya si fulan dapat ini, dapat ini. Saya kira yakin. Nanti kalau sudah masuk kepada pengadilan, ya pengadilan hanya tahunya hitam di atas putih. Ya. Jadi yang kami pahami bahwa kalau itu wasiat menjelang mayit itu masuk warisan. Sudah nggak ada lagi wasiat. Sudah Allah sudah menentukan. Tapi kalau mau dibagi-bagi jauh-jauh hari, jatuhnya hadiah. Jatuhnya hadiah, berarti sama rata. Nah, meskipun di antara para ulama mengatakan, kalaupun juga hadiah, tetap merujuk kepada hukum waris. Nah, ini memang ada perbedaan para ulama itu. Jadi umpamanya orang tua ini sudah masih sehat, supaya nanti anak-anaknya tidak terjadi percekokan, mau dibagi. Nah, pembagiannya gimana? Apakah sama rata
atau merujuk kepada hukum waris. Nah, itu perbedaan. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan hukum waris karena sudah ada. Karena semua yang dimiliki orang tua juga dimiliki anaknya. Nah, ada yang mengatakan tidak. Karena dia masih hidup, masih sehat. Belum meninggal. Harta itu warisan kalau sudah meninggal. Dan kan tidak boleh sebetulnya dibagi ya. Sebetulnya tidak boleh dibagi memang. Asalnya itu warisan itu dibagi kalau sudah meninggal. Nah, jadi kalau harta itu masih hidup, masih sehat, nah itu belum warisan namanya. Maka pihak orang tuanya berhak ngasih siapa itu. Ya. Karena kalau orang itu wasiat kepada orang lain kan tidak boleh melebihi 30% kan gitu. Umpamanya si fulan dia punya ahli waris laki atau perempuan, ya, punya istri, ya. Tapi dia mengatakan istri saya jahat, anak saya jahat, semua harta saya serahkan ke panti. Gak boleh begitu, gak boleh. Harus maksimal 30%. Gak boleh, meskipun anda punya hak itu betul, tapi gak boleh melebihi karena anda punya anak, anda punya waris. Ya, ada juga kadang-kadang orang tua itu marah, anaknya nakalnya luar biasa. Kecuali kalau anaknya ini sudah keluar dari Islam, baru itu memang dia tidak berhak menerima warisan. Anda sudah beda agama. Terus saya mengatakan la yarisul kafiru al muslima walal muslimu al kafira. Baik itu antara anak dengan bapak, antara istri dengan suami, kalau sudah berlainan agama, sudah orang lain di luar, maka dia tidak dapat warisan. Kalau orang tuanya muslim, putranya non muslim nggak dapat warisan. Ya, itu sudah hukum paten. Ya, dan itu ada kisah yang terjadi ini sebagai penutup saja. Ya, betapa bahayanya ini. Ya, ini terjadi di Malang Selatan. Jadi dulu bapaknya itu ya orang mengerti agama. Dia punya tanah. Nah, tanahnya itu diwakafkan kepada umat Islam untuk dijadikan masjid. Bangun masjidnya di Malang Selatan ini. Kalau nggak salah di Sumber Manjing, tempatnya daerah-daerah Puhung itu, yang notabene masih banyak orang yang miskin. Nah, di situ juga tempat pusat kristenisasi memang. Nah, apa yang terjadi? Si putranya ini, salah satu putranya si bapaknya ini masuk Kristen, bahkan disekolahkan ke Jakarta. Masuk Kristen, disekolahkan ke Jakarta. Pulang dia. Padahal ini tadi kan sudah diwakafkan, cuma kan tidak ada suratnya. Ini sudah bangun masjidnya. Dia masuk Kristen. Bapaknya sudah meninggal. Ya. Nazir ada nazir tapi nggak ada catatan ya. Kan nazir kan cuma saksi hidup biasa saja. Apa yang terjadi? Anaknya datang, direbut. Itu warisan orang tua saya. Mana buktinya? Hibahnya mana? Nggak ada. Itu warisan orang saya. Dibongkar masjidnya, dibangun gereja. Nauzubillah. Terjadi. Itulah. Padahal dulu bapaknya orang baik-baik, wakafkan itu. Jadi pentingnya itu namanya hitam di atas putih, penting sekali. Akte dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi ini sekedar al-muqaddimah. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada hadisnya insyaallah. Tapi insyaallah ini juga sudah syuruk ya, apa belum ini? Sudah ya? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.